Anies Muhaimin membawa perubahan. Kepada para penggemar Rhoma Irama dan Soneta yang berada di seluruh pelosok tanah air. Pak Erlangga dari Golkar, Ketua Umum Golkar itu datang ke Soneta Record pada 17 Mei 2022. Kalau kita mau bicara aman, tadi saya sampaikan, beliau itu harusnya tidak berpolitik, tapi beliau itu tidak mau aman, beliau itu tidak mau pada posisi zona nyaman. Beliau ingin kehidupan itu penuh dengan kemanfaatan, paling tidak beliau telah melakukan sebuah ijtihad. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Khairul Umam Official yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali melalui channel YouTube ini. Teman-teman, kali ini saya akan mengangkat satu isu yang begitu hangat, yaitu mengenai sikap dari Rhoma Irama Pak Haji terhadap pemilihan calon presiden 2024-2029. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan putarkan video bagaimana sikap beliau terhadap pemilihan Capres 2024. Kita akan simak melalui tayangan video yang akan saya putar. Kepada para penggemar Rhoma Irama dan Soneta yang berada di seluruh pelosok tanah air Indonesia, yang juga berada di bawah organisasi-organisasi yang saya pimpin, yang sejalan dengan sikap saya, mari bergabung sejalan dengan sikap saya, mari bergabung dan bersatu pada padu di dalam wadah Rhomais untuk memperjuangkan perubahan. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencoblos di TPS dan ikut mengawasi perhitungan suara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridoi perjuangan kita semua. Amin. Amin. Ini pasti sahabat tahu, ini adalah lagu reformasi. Cuma di kalangan para pendukung Anies ini dijadikan sebuah lagu yang sangat cocok. Baik, kita berhentikan dulu video ini. Jadi pada kesempatan tersebut Pak Haji mengajak kepada seluruh penggemar untuk mengikuti sikapnya terhadap pendukungan salah satu capres, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Tentu sikap ini merupakan sebuah ajakan, bukan yang sifatnya adalah kewajiban, karena kewajiban itu pada dasarnya adalah minal a'la ilal adna, gitu, perintah sifatnya dari atas kepada bawah. Tapi ini sifatnya adalah ajakan dari beliau untuk mendukung Pak Anies. Tapi saya rasa apa yang dilakukan Rhoma Irama ini adalah bentuk dari ijtihad beliau. Bagaimana sikap seorang Rhoma Irama yang kita tahu sejak dulu dengan politik itu bukan sesuatu yang baru. Beliau itu ketika berpolitik bukan hanya mengedepankan sebuah dalam tanda kutip pemenangan atau apa, tapi yang beliau lihat adalah bagaimana sosok-sosok tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang dibawa dalam Pancasila, dalam ajaran Islam dan lain sebagainya. Tentu sikap Rhoma Irama ini menurut saya, kalau berbicara mengenai aman, beliau itu amannya memang tidak berpolitik. Beliau itu amannya di 2024 tidak menjadikan salah satu paslon sebagai pilihannya dan mengajak kepada penggemarnya. Kenapa? Karena penggemar Rhoma Irama itu saya lihat adalah heterogen. Tidak hanya dari kalangan 1, kalangan 2, atau kalangan 3. Tapi semua kalangan. Jadi amannya, beliau itu tidak memihak salah satu paslon. Tapi karena kita tahu kalau kita memang penggemar Rhoma Irama, sikap Pak Haji ini adalah bentuk konsistensi Rhoma Irama terhadap politik. Yang kita tahu bahwa beliau ini adalah mencari nilai-nilai Islam yang dibawa dalam politik.
Dulu ketika tahun 70-an, ketika beliau banyak mengkritik pemerintah, beliau itu sampai dicekal selama 11 tahun oleh pemerintahan Orde Lama. Beliau tidak boleh tampil di TVRI. Ini menunjukkan sikap beliau itu bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan, tapi yang beliau cari adalah kepuasan batinnya. Ketika beliau mampu menyampaikan bahwa jalan saya ini loh, saya ingin menyuarakan kebenaran, terserah dibenci juga silahkan. Mungkin yang ada di dalam pikiran beliau adalah seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara aman, tadi saya sampaikan, beliau itu harusnya tidak berpolitik, tapi beliau itu tidak mau aman, beliau itu tidak mau pada posisi zona nyaman. Beliau ingin kehidupan itu penuh dengan kemanfaatan. Paling tidak beliau telah melakukan sebuah ijtihad. Kan kalau kita tahu ijtihad itu adalah, kalau dalam Islam ya, ijtihad itu adalah pemikiran, kalau memang benar pahalanya lebih banyak, kalau memang keliru ya dapat pahala cuma tidak sebanyak ketika benar. Artinya ijtihad itu perjuangan Rhoma Irama dalam memilih itu sudah diacungi jempol daripada tidak memilih dan tidak berpihak, tidak memiliki sikap dan lain sebagainya. Kemudian ketika dulu beliau juga pindah ke Golkar, banyak di kalangan penggemar Rhoma Irama yang akhirnya keluar dari barisan Rhoma Irama. Kenapa? Karena Rhoma Irama itu sudah lekat dengan P3. Kemudian ketika pindah ke Golkar, itu banyak pendukungnya sampai membakar kaset Rhoma Irama, membakar piringan hitam Rhoma Irama. Karena apa? Dinilai Rhoma Irama itu pindah-pindah haluan, tidak lagi mengedepankan partai P3. Padahal Pak Haji bilang waktu itu beliau pindah dari P3 ke Golkar, alasannya karena Golkar lebih pada waktu itu mengedepankan azas Islam ketimbang P3. Begitu. Jadi ada alasan dibalik perpindahan Rhoma Irama. Dan ketika tahun 2022, ketika saya baca artikel, banyak sekali tokoh-tokoh partai yang datang menghadap Rhoma Irama. Seperti misalnya Pak Erlangga dari Golkar, Ketua Umum Golkar itu datang ke Soneta Record pada 17 Mei 2022. 2022 Rhoma Irama sudah didatangi oleh salah satu partai. Kemudian pada 25 Mei-nya, di bulan itu juga tahun 2022, Rhoma Irama didatangi oleh Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Dan pada tahun 2022 juga, di tahun yang sama tapi di berbeda bulan, didatangi oleh Pak Mardiono dari P3. Nah, akhirnya masing-masing partai itu ada yang mengatakan ya saya silaturahmi saja, kemudian ada yang bilang Pak Haji kembali ke sini, Pak Haji kembali ke P3, Pak Haji kembali ke Golkar dan lain sebagainya. Itu spekulasi yang akhirnya seperti guyonan saja. Padahal Rhoma Irama sampai 2022, 2023 pun belum ada sikap. Hal ini menjadi sebuah kenyataan bahwa menurut riset yang dilakukan oleh Riset Politik Ekonomi Asia, Rhoma Irama itu memiliki 25 juta penggemar yang ada di Indonesia. Belum lagi dikatakan oleh siapa, salah satu peneliti mengatakan bahwa kalau Amerika punya Mick Jagger, Indonesia itu punya Rhoma Irama. Tapi kalau Mick Jagger hanya punya pengikut, hanya punya penggemar, tapi kalau Rhoma Irama memiliki pengikut. Apapun yang beliau lakukan, itu oleh penggemar-penggemarnya dijadikan sebagai contoh. Karena mungkin melihat dari lirik-lirik yang disampaikan dan dari personal atau sosok yang dijadikan teladan oleh banyak penggemarnya. Jadi Rhoma Irama sudah pasti didatangi oleh banyak partai, didatangi oleh banyak capres menurut saya ya, menurut analisis saya didatanginya banyak. Cuma yang Rhoma Irama struck mungkin karena hasil ijtihad itu, pemikiran beliau pribadi itu pada paslon nomor 1. Bukan berarti paslon nomor 2 atau 3 itu tidak baik. Cuma Rhoma Irama kan dalam hal ini adalah memilih yang terbaik di antara yang baik, begitu. Jadi sikap kita adalah dalam hal ini, kalau kita ingat lagu pesan Pak Haji Rhoma Irama di lagu Bersatulah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu padu di bawah tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu artinya bukan berarti semua harus sama, semua satu, semua dua, semua tiga, tidak. 1, 2, 3 silahkan.
Tapi kalau mau mengikuti Rhoma Irama, pilih nomor 1. Kalau tidak mau, ya juga silahkan. Karena berarti Anda tidak mengikuti beliau, sudah begitu saja. Yang tidak boleh adalah saling menjudge bahwa yang ini yang terbaik, yang ini jelek. Boleh kita mengatakan paslon ini baik, tapi jangan sampai menjelekkan paslon yang lain. Ketika kita menjelekkan, itulah ada tafarruq di situ, ada perpecahan di situ. Jadi pesan agama dalam hal ini adalah kita harus bersatu di bawah tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berbeda itu boleh, harus bahkan dalam sebuah negara demokrasi. Tapi ketika perbedaan itu justru memecah belah kita harus evaluasi apa yang salah, apakah sikap kita atau apa itu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya saya ingin menyampaikan siapapun pilihan capres kita, yang harus kita kedepankan kalau memang kita penggemar Rhoma Irama adalah jika memang kita penggemar Pak Haji, pilih nomor 1 sesuai sikap beliau. Tapi tidak memilih nomor 1 juga tidak apa-apa. Yang penting jaga persatuan, jaga kesatuan, tidak mau diadu domba sesuai dari lagu-lagu Pak Haji. Dan kita tetap menjaga akhlak, moralitas sebagai pemilih yang baik. Kembali lagi saya ingin sampaikan, jangan lupa tanggal 14 Februari pilih siapapun presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan pilihan kita. Dan kalau kita tidak sanggup, pilihlah sesuai dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kapabilitas untuk memilih dan kita ikuti mereka. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.